Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dreamworld. Malam ini kalian akan mendengarkan kisah nyata yang sangat menyeramkan dari kota Yogyakarta tentang sebuah rumah kos yang tidak pernah benar-benar sepi. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan beri like supaya kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah horor paling mencekam untuk menemani malam kalian. Siapkan nyali kalian, matikan lampu, pasang headset, karena kisah ini akan membuat kalian merinding dari awal sampai akhir. Mari kita mulai. Kisah ini berjudul Rumah Kos yang Tidak Pernah Sepi. Begini ceritanya. Seorang mahasiswi semester awal bernama Nadia baru saja pindah ke Jogja untuk kuliah. Dia kemudian menemukan kos yang harganya terbilang sangat murah dengan fasilitas yang lengkap, bahkan tersedia wifi gratis. Namun ketika pertama kali ia datang ke sana, ia merasa kalau suasana kos di situ terlalu sunyi. Lorongnya panjang, lampunya temaram, dan hanya ada 3 kamar yang terisi dari 10 kamar yang ada. Ketika ia bertemu pemilik kos, itu seorang ibu paruh baya. Ibu kos itu hanya berpesan, kalau malam hari jangan keluar kamar, tidur saja. Nadia mendengar itu hanya mengangguk, walau hatinya sedikit bertanya-tanya, kenapa? Suatu hari, pada pukul 2 dini hari, Nadia terbangun karena mendengar suara ketukan pintu dari kamar sebelahnya. Awalnya ia pikir itu adalah tamu dari kamar lain, tapi ia tahu betul kalau kamar sebelahnya kosong. Kutukan itu kemudian berhenti, lalu terdengar suara kursi seperti diseret perlahan. Jantung Nadia berdetak begitu cepat. Ia kemudian mengintip dari celah pintu. Lorong itu kosong. Ia kemudian menutup mata, berusaha untuk bisa tertidur lagi. Tapi sepanjang malam, ia terus mendengar suara yang sama. Di siang harinya, Nadia mencoba untuk bertanya ke salah satu penghuni kos yang bernama Rara. Rara hanya tersenyum kecut sambil berkata, udahlah, kamu bakal terbiasa. Di sini emang suka ada suara aneh kayak gitu, udah biasa. Ya, akhirnya Nadia mencoba untuk melupakan hal itu. Malamnya, suara langkah kaki terdengar di lorong itu lagi. Langkah itu berjalan perlahan dan berhenti tepat di depan pintu miliknya. Dan dari bawah celah pintu, Nadia melihat ada bayangan sepasang kaki. Kakinya pucat dan jari-jarinya menghadap terbalik. Nadia menahan napasnya, dan setelah beberapa menit, bayangan itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Rara akhirnya bercerita kalau dulu ada seorang mahasiswi yang tinggal tepat di kamar paling ujung. Konon katanya dia bunuh diri karena depresi dan gantung diri di kamar itu. Dan sejak saat itu kamar tersebut selalu dikunci.
Tapi setiap malam selalu ada yang mendengar suara orang seperti tercekik dan kursi jatuh. Mendengar itu, Nadia benar-benar semakin ketakutan. Di malam keempat, Nadia nekat untuk merekam suara yang terjadi malam itu. Sekitar pukul 1 pagi, terdengar suara ketukan di pintu itu lagi. Tapi kali ini, suara ketukan itu disertai oleh suara tangisan seorang perempuan. Ketika Nadia mencoba memutar kembali rekamannya di keesokan paginya, suara itu terdengar jelas dan di detik terakhir ada suara bisikan, "Kamu gantikan aku." Mendengar itu, Nadia hampir menjatuhkan ponselnya. Dia kemudian pergi untuk menemui sang pemilik kos dan meminta untuk pindah kamar. Tapi si pemilik kos itu hanya berkata dengan dingin, "Kalau kamu ganggu dia, dia akan marah." Kata-kata itu justru membuat Nadia semakin gelisah. Pada malam kelima, sekitar pukul 3 dini hari, Nadia melihat sesuatu dari cermin rias miliknya. Di pantulan cermin, ada sosok perempuan dengan rambut panjang berdiri tepat di belakangnya. Dan ketika ia menoleh, sosok itu hilang. Tetapi saat ia kembali menatap cermin, sosok itu tersenyum. Giginya hitam dan darah menetes dari lehernya. Setelah itu, lampu kamar tiba-tiba berkedip, pintu berguncang, dan terdengar suara kursi jatuh dari kamar ujung. Nadia menjerit dan berlari segera ke kamar Rara. Di hari ke-6, Nadia akhirnya memutuskan untuk tidur bersama Rara malam itu. Ketika sekitar jam 2 pagi, keduanya mendengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah lorong. Langkah kaki itu pun berhenti tepat di kamar Rara, tempat mereka berada sekarang. Lalu tiba-tiba terdengar suara orang berbisik tepat dari balik pintu, "Aku tidak suka kalian bersama." Tiba-tiba pintu kamar itu terbuka sendiri, padahal jelas-jelas pintu itu terkunci rapat. Dan sosok perempuan itu muncul tepat di depan pintu. Tubuhnya tergantung, kakinya melayang, dan wajahnya membiru. Kamar itu tiba-tiba menjadi dingin. Rara menangis ketakutan. Sosok itu perlahan mendekat. Tangannya terulur ke arah Nadia. Nadia merasakan lehernya dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Ia kemudian berjuang melepaskan diri hingga akhirnya jatuh pingsan. Ketika Nadia sadar, ia sudah berada di ruang tamu kos. Pemilik kos itu berdiri menatapnya sambil berkata, "Kamu harus pergi dari sini. Dia sudah memilihmu." Dan tanpa pikir panjang, Nadia segera mengemasi barang-barangnya dan meninggalkan kos itu. Hingga beberapa minggu kemudian, Nadia mendengar kabar kalau Rara tiba-tiba menghilang. Beberapa tetangga kos mengatakan setiap malam masih terdengar suara kursi jatuh dan tangisan perempuan dari kamar ujung. Hingga sekarang, rumah kos itu tetap berdiri dan sebagian kamarnya tetap kosong. Bukan karena tidak laku, tapi karena tidak ada yang berani tinggal di sana lebih dari 1 minggu. Itulah kisah horor malam ini. Bagaimana menurut kalian?
Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti ini? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman kalian juga ikut mendengarkan kisah mengerikan ini. Sampai jumpa di kisah horor berikutnya. Bye bye.